Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan yang suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Salah satu di antara kemuliaannya ialah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara mana yang hak dan mana yang batil. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Sudah sepatutnya kita bersyukur dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap Al-Quran. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, pedoman hidup bagi manusia, di mana di dalamnya terdapat penjelasan-penjelasan, kemudian terdapat jawaban-jawaban, solusi-solusi dari segala permasalahan dalam kehidupan, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah dalam bermasyarakat, bahkan masalah dalam negeri. Semua terdapat solusi-solusinya di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai Al-Furqan. Dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita membacanya, mempelajarinya, memahaminya, maka kita semakin tertuntun untuk menjalani kehidupan dengan mengetahui mana yang hak dan batil, mana yang benar dan salah, dan mana yang halal dan haram. Pada kesempatan kali ini, pada Kultum Hikmah Ramadan kali ini, bersama saya Dinda Trizahratul Insya, mari kita membahas mengenai keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, "Fadlu ibadati ummati qiraatil Quran." Sebaik-baiknya ibadah umatku ialah membaca Al-Quran. Dari hadis ini kita tahu bahwa ibadah yang utama di bulan Ramadan, khususnya ibadah sunnah, adalah membaca Al-Quran. Mengapa demikian? Kata Nabi Muhammad SAW, setiap huruf yang kita baca akan dilipat gandakan oleh Allah 10 kebaikan. Ketika kita membaca Alif Lam Mim, terdapat 3 huruf di dalamnya, maka terdapat 3 kali 10 kebaikan yang dapat kita raih. Misalnya kebaikan tersebut dapat berupa rizki yang berkah 1, kemudian badan yang sehat 2, kemudian teman-teman yang baik 3, kemudian dimudahkan dalam belajar 4, ilmu-ilmu yang bermanfaat 5, kemudian memiliki
lingkungan kerja yang ramah, atasan yang bijak, dan sebagainya. Namun demikian, jangan cukup berpuas diri untuk kita hanya membaca shad, qaf, alif lam mim, alif lam ra. Jangan cukup membaca sedikit Al-Quran saja, tapi maksud dari hadis ini agar kita semakin memperbanyak membaca Al-Quran, karena semakin banyak yang kita baca, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan karena dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dicontohkan juga oleh Imam Al-Bukhari bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam 1 bulan Ramadan. Nah, kemudian apa keutamaan lain? Di antaranya ialah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi mereka yang rajin-rajin membacanya. Jadi kelak di hari kiamat, pada padang mahsyar, hari kebangkitan, tak ada seorang pun yang akan membantu kita. Sahabat-sahabat akan meninggalkan sahabatnya, bapak ibu akan meninggalkan anak-anaknya, para pasangan-pasangan juga akan meninggalkan pasangannya. Tak ada seorang pun yang akan membantu kita. Lantas siapa yang akan membantu kita selain Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai sahabat bagi kita. Selain itu, secinta-cintanya kita terhadap seseorang, sekasih tulusnya kita terhadap seseorang, pasti kita akan dipisahkan oleh maut. Ketika kita meninggalkan dunia di alam kubur yang sangat sunyi, senyap, gelap, yang sangat sempit, hanya Al-Quranlah yang akan menjadi sahabat kita. Sekali lagi, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Cukup sekian dari Kultum Hikmah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Wa akhiran undur maqala wa la tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.